Bulan dengan Ahok mengatakan kita merem aja, kita merem. Coba bayangin, kita merem aja Pertamina untung. Itu bahasa apa gitu? Berarti nggak perlu ada komisaris, nggak perlu ada dirut, tidur aja ini jalan untung. Kan begitu loh gitu. Jadi memang Ahok ini bahaya. Jadi Pak Jokowi aja yang selalu. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Walaupun saya pendukung Jokowi, saya tetap melihat Ahok memang tidak pantas di posisi itu. Nah, tapi itu ketua Ahok manianya, BTP manianya Immanuel Ebenezer malah jadi komisaris. Nah, ngerti saya indikatornya apa kok bisa dia jadi komisaris. Saya sedikit pun nggak cemburu pada dia, tapi kalau menurut saya ya harus dilihat dong kompetensi orangnya apa. Ya, kan boleh bagi gue ya, walaupun kita bagi orang dalam ya, boleh bagi gue, tapi masih tepat the right man on the right place. Kalau dalam bahasa agama begini, idza musidal amru ila ghairi ahlihi fantazil sa'an. Apabila kamu memberikan sesuatu posisi kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya. Berarti the right man on the right place, the right man on the right dalam hal ini berarti secara langsung abang mengatakan ini abang orang dalam, tahu posisi gerakannya abang. Banyak. Jadi di dalam cakar-cakaran gitu. Saya melihat banyak yang tidak the right man on the right place. Banyak posisi-posisi itu. Nah, tentu Pak Jokowi kan bisa lihat. Mungkin pertimbangan awal Di dalam ex relawan itu kan sampai sekarang masih solid nggak sih yang dulu tergabung dalam relawan TKN misalnya, sampai sekarang masih komunikasi solid? masih. Kami X212 awal Kiai Ma'ruf Amin masih tetap jalan. Kemarin teman-teman minta syukuran karena Pak Lukman Edi jadi wakil komisaris. Ya beliau kita ajak makan malam bareng. Ya tapi ada juga yang sudah jadi jabatan A, jabatan B. Ya teman-teman mengeluh karena agak susah dikomunikasikannya. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalau saya dengan seorang lawyer saya sudah sangat nyaman. Tapi kalau di dalam sana ada nggak misalnya dari kelompok ini dapat, kelompok ini nggak dapat, terus akhirnya ya saling berbalas pantun di dalamnya? Ada nggak? Saya belum lihat. Belum lihat. Kan saya pernah baca-baca aja sih, wah enak bener nih yang nggak keringetan dapat, tapi yang dengan capek-capek ternyata malah nggak dapat. Enggak, saya nggak lihat sih. Cuma itu aja menurut saya. Kalaupun Pak Erick mau menempatkan orang, ya kompetensinya lah. Paling nggak dia kalau menunjuk A dijelaskan apa kompetensinya. Contohnya Immanuel Ebenezer itu. Saya juga baru tahu kemarin. Lihat dia di salah satu TV. Saya pikir apa? Ya kompetensinya apa? Keahliannya di bidang apa? Termasuk Ahok tadi. Sekarang ini udah pukulan dengan Ahok mengatakan kita merem aja, kita merem. Coba bayangin, kita merem aja Pertamina untung. Itu bahasa apa gitu? Berarti nggak perlu ada komisaris, nggak perlu ada dirut, tidur aja ini jalan untung. Kan begitu loh gitu. Jadi memang Ahok ini bahaya. Jadi Pak Jokowi aja yang selalu minang-minang ini orang. Jadi kalau merem aja untung, bayangin, nggak perlu ada Ahok, nggak perlu ada Ahok juga untung gitu. Kan sama dengan itu, nggak perlu gua. Tahu dia jabatan itu kenapa yang mau? Tapi dia mengatakan saya digaji oleh negara, saya akan meningkatkan. Nah sekarang turun. Lalu yang jawab Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa ini gara-gara COVID loh. Nggak bisa seperti itu gitu. Harusnya Ahok yang jelaskan, bukan Immanuel. Immanuel sekarang dengan komisaris, yuk urus saja komisaris yuk. Bagaimana BUMN yang Anda memimpin di dalam, jalankan amanah itu dengan baik. Nggak usah komentari masalah Ahok. Biar Ahok yang berbicara. Oke. Tapi Jadi TV ini pun saya minta kalau menghadirkan narasumber ya orangnya gitu. Kalau orang yang bersangkutan sudah masuk di dalam sistem, dia urus sistem itu. Tidak usah bicara yang lain. Kok dia mengomentari Ahok? Dia sendiri sekarang ada di posisi komisaris. Apa yang dia pegang ini sekarang bisa nggak berkembang? Jangan-jangan nanti merugi dikatakan lagi urusan pandemi COVID. Tapi jangan-jangan juga nanti kalau si Immanuel Ebenezer ada sempat ngobrol dia juga bilang Bang Rasman itu karena kita beda kelompok dan nggak dapat itu makanya jangan. Saya senang. Saya tidak menolak Immanuel jadi komisaris. Cuma menurut saya setiap orang yang ditunjuk oleh Pak Erick
setidaknya disampaikan ke publik alasan-alasan bahwa Immanuel tuh ini, dia mampu ini, dia backgroundnya ini. Kita tahu Ahok backgroundnya kan jelas mantan gubernur ini. Itu pun merugi. Kalau ini gimana? Kan begitu pertanyaan publik. Ya kalau saya melihat ya orang-orang teman-teman, ya kalau saya mungkin Kapitra juga lawyer, saya nggak tahu lah. Kalau saya lebih nyaman sebagai seorang lawyer. Nggak ada yang lain, cuma harapan saya Pak Erik, Pak Muldoko, yang tim-tim inilah TKN nih tetap solid dan ya nggak usah susah komunikasi lah di antara kita. Kadang-kadang jadi beban sama kita ditanya sama tim. Saya merasakan di X212 karena dulu kan 212 ini kan kencangnya. Iya. Nah terus saya dengan tim saya ditunjuk sebagai ketua X212 ini, kita mendukung Pak Jokowi. Orang heboh. Ya ustadz-ustadz itu kan juga banyak dibully oleh timnya. Bahkan ada yang mula-mula kita bentuk, dia yang tadinya imam sholat, akhirnya tidak boleh lagi jadi imam. Ada kejadian-kejadian. Tapi mereka sabar. Akhirnya sekarang sudah menang. Nah itu ya yang bermakna sekali ya. Karena ketika X212 itu mendukung Pak Jokowi Ma'ruf, sementara PA212 berada di gerbong sana, dan Pak Prabowo sekarang masuk dalam kabinet dan kekuasaan, suasana kebatinan 212 X-nya ini dengan PA212 belum sampai hari ini belum menyatu. Ya lihat aja statement saya dengan statementnya Novel Bangmumin kan bisa kelihatan. Tapi untuk urusan Ahok sama nih dua-duanya abang dengan Novel Bangmumin. Saya mendukung Pak Jokowi kan masuk ke Ahok. Saya berharap kemarin kalau ketika memenangkan Pak Jokowi, ada yang nanya, Pak Rahman, Bapak kan nggak setuju dengan Ahok, ya? Nah sekarang Bapak dukung Jokowi Ma'ruf dengan X212-nya. Bagaimana dengan Ahok? Bisa nggak bekerja sama? Bisa. Kalau bekerja sama memenangkan Pak Jokowi. Tapi kalau Ahok dikasih posisi di pemerintah, saya nggak setuju. Dari awal ini orang memang nggak bagus, menurut saya nggak bagus dalam pengertian ini. Suka dia pulang bekerja dan suka melontarkan statement yang ya ujung-ujungnya agak susah dipertemukan. Nah sekarang orang mempersoalkan, dia bilang merem untuk dia dibayar untuk meningkatkan pendapatan. Nah sekarang ini yang ngomong Immanuel kok bisa. Nah ini kan nggak nyambung, nggak masanya lagi mania BPP dukung Ahok, ini nggak ada urusan. Sekarang Ahok bertanggung jawab dalam sistem pemerintahan sebagai komisaris utama, ditunjuk dan dibayar oleh negara. Dia bertanggung jawab menjelaskan kepada publik apa alasan kenapa tidak boleh. Bukan Immanuel urus yang biasa dari komisaris. Ini nanti bukan apa-apa. Kalau ini nanti jadi bola liar, tetap arahnya ke Pak Jokowi. Begitu ke Pak Jokowi disudutkan, kita yang mantan jubir-jubir Pilpres itu jadi persoalan.